أنا ابن الأزهر الحاني، أنا الإسلام رباني، أنا من جئت للدنيا لأرفع شأن أوطاني. أنا ابن الأزهر الحاني، أنا الإسلام رباني، أنا من جئت للدنيا لأرفع شأن أوطاني. Apa kabar? Kalau dalam Seven Wonders kita nggak boleh bilang baik, tapi harus terbaik. Ya, jadi great. Kenapa? Karena dalam buku saya tulis musuh terbesar great ketika kita merasa good. Hati-hati. Good mindset, good situation membuat kita akhirnya menjadi history of yesterday. Mungkin masih ingat dulu handphone yang paling keren adalah Nokia, betul nggak? Orang beli handphone apa? Nokia, betul ya? Ya, beliau saksi hidup semua nih, Nokia. Dulu ada Nokia komunikator, betul ya? Yang besar, tebal, mahal. Hari ini menjadi sejarah di masa lalu. Dulu di Bekasi, di seluruh Indonesia, karena ini ada berapa ribu tadi yang online, hampir 600 ya Pak ya, 600 orang. Bisnis yang paling dekat dengan kita adalah Wartel dan Fax. Ini pun hilang hari ini. Jawabannya ternyata karena mereka merasa good. Jadi hati-hati, good membuat kita sulit menjadi great. Dan hari ini teman-teman sedang berjuang from good to great. Tepuk tangan dong ya teman-teman yang luar biasa. Ya, jadi kalau mau good biarkan di sana, tapi kalau mau great kita harus ya menjadi pribadi yang berbeda. Hari ini saya bersyukur bertemu dengan wajah-wajah yang auranya semuanya aura kasih ya. Enggak ada yang aura kasihan. Karena banyak sekarang anak-anak muda auranya kasihan. Aura kasihan itu dalam psikologi ada dua energi. Pertama purmi, purmi itu kasihanilah aku sedang menderita. Satu lagi agresif, marah ke orang tapi nggak berani akhirnya marah ke dalam. Kayak kesel nggak jelas. Tapi kalau aura kasih itu dia ya penuh syukur. Dia merasa beruntung, bersyukur ada di tempat ini, sangat beruntung. Saya seandainya dulu telah mengenal, mungkin saya juga ada di sini. Tapi saya waktu dari pondok pesantren tidak ada pernah mengenal, tidak ada yang bimbing. Saya harus berangkat dari Cirebon dan terdampar di UIN Jakarta. Dan itu pun nggak ada yang tahu UIN Jakarta itu. Saya tinggal di, Pak Arifin tinggal di daerah Ancol, 3 bulan jual aqua di Gunung Sahari, kemudian saya tanya di mana IAIN itu. Saudara saya kebanyakan pedagang nggak tahu di mana IAIN. Tapi coba kamu tanya ke Pasar Senen, ke terminal, pasti tahu di mana Ciputat itu. Akhirnya saya tanya di mana Ciputat? Kata orang-orang di terminal, oh naik bis biang lala, bilang aja masjid pasti sampai. Maka saya dengar kata-kata masjid, masjid langsung turun. Ternyata besar sekali tulisannya Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru. Nggak ada mentor, nggak ada pembimbing. Lebih sulit meraih mimpi kalau nggak ada mursyid atau guru. Adek salah tempat deh, adek naik bis yang sama, turun di masjid. Maka saya turunlah di Masjid Fatullah UIN Jakarta. Punya uang 350.000 dari hasil kerja di lampu merah itu. Dan saya berpikir pasti ada tempat yang menampung dengan positive thinking. Ternyata di Masjid UIN Jakarta, satu-satunya mahasiswa yang tidur di samping masjid dan klinik adalah saya. Setiap jam 11 malam saya gelar sarung, besok pagi dipanggil oleh pengurus masjid, enggak boleh tidur di sini. Datang lagi besok, gelar sarung lagi, dipanggil lagi, enggak boleh tidur di sini. Tapi saya ngalami yang namanya the power of kepepet, betul ya? Apa namanya? Kepepet itu power, enggak ada pilihan, no choice. Ya, problem dari anak zaman sekarang adalah the illusion of choice.
Kayaknya banyak pilihan, tapi jangan-jangan ilusi. Apain sih ke luar negeri, mendingan jadi entrepreneur. Mendingan jadi TikToker, jadi YouTuber, jadi ya sosial media aktif dan sebagainya. Kadang-kadang illusion, banyak ilusi. Saya waktu itu no choice. Saya nggak ada pilihan, sudah betul-betul kepepet dan akhirnya disidanglah dengan ketua DKM dan dilarang. Tapi akhirnya ketua DKM mengatakan, ya udah kalau gitu kamu boleh tidur di atas toilet, tapi bersih-bersih toilet sama jaga sepatu. Sekarang beliau menjadi Menteri Agama RI, Prof. Nasaruddin Umar. 4 tahun saya bersama Pak Nasar, dibimbing dari mulai membantu ngangkatin tas, masang spanduk, nyiapkan yang kecil-kecil. Ya, senior saya tukang azan di Masjid Fatullah, sekarang menjadi wakil rektor, namanya Prof. Tolabi Karli. Itu senior saya di atas saya. Saya bagiannya yang bagian kotor-kotor, bagian biasa. Tapi walaupun pekerjaan saya office boy, saya mencari meaningful, makna. Saya harus menemukan makna pekerjaan saya. Kata pengurus Mesir, kalau ngepel WC sehari 2 kali atau 3 kali. Saya bisa lebih. Saya menemukan makna, oh setiap saya memegang pelan, saya sedang menyelamatkan mahasiswa yang mau celaka kepleset. Kalau saya kering bersihnya. Jadi setiap memegang pel itu saya selalu semangat karena sedang menyelamatkan mahasiswa yang harusnya dia celaka, karena saya kering akhirnya nggak celaka. Dan ternyata nggak pernah tahu nasib teman. Saya lulus dari UIN, nulis buku di Gramedia, dan bukunya mega bestseller berjudul Seven Awareness. Berapa mega bestseller? Mega bestseller itu 1 kali cetak 35.000 eksemplar. Dan Kompas membuat judul besar, kalimat yang bombastis, ditulis oleh Dr. Budi Munawar Rahman dari Paramadina. Judulnya adalah, kalau di barat ada 7 habit, di timur ada 7 awareness. Dan akhirnya semua pembaca berbondong-bondong ke Gramedia, dan akhirnya para BUMN mengenal 7 awareness, dan mulai saya mengenal konsultan di Pertamina, di PLN, BUMN, dan sebagainya. Salah satu intisari dari buku Seven Awareness adalah awareness of surrender, ilmu ikhlas. Sekarang jadikan slogannya Pertamina. Jadi kalau adik-adik datang ke SPBU Pertamina, kalimatnya apa? Mulai dari nol. Nol is power. Kadang-kadang Allah mengenolkan kita biar nggak punya power lagi. Tapi diganti yang namanya unlimited power. Kadang-kadang kita betul-betul kayak sudah nggak bisa apa-apa lagi kecuali la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pada saat itulah kemudian Allah balikkan sesuatu yang tadinya impossible menjadi sesuatu yang mungkin, teman-teman hebat. Jadi hari ini ya terima kasih. Saya minta teman-teman boleh tepuk tangan dong ya. Saya mau mintanya tepuk tangannya harus tepuk tangan yang bukan good, tapi apa tadi? Great. Jadi tepuk tangannya pertama, apalagi siang-siang ini ya. Pertama boleh tegap semua, tegap-tegap. Mana yang Zoom juga tegap, Zoom. Yang online tegap. Ya. Kemudian tadi wajahnya, auranya, aura apa tadi? Nggak boleh tegap tapi sambil lemas. Nah, nggak boleh. Tegap sambil cemberut. Pokoknya siap menangkap ilmu ya. Senyum terbaik, siap menampung ya. Kita tepuk tangan yang super keras. Jadi nggak boleh pelan, yang keras. Terutama yang perencana hebat tapi suka nunda-nunda. Ada nggak? Nah itu perencana hebat tuh kan yang keras sekali. Dan harus menyapa sebelah kanan seperti ini. Pelototi sebelah kanannya dan sebelah kirinya. Jadi nggak boleh sendirian, harus bersama-sama. Sukses bersama-sama. Siap ya? Oke, kita mau lihat apakah good atau apa tadi? Great. Tes 1, 2, dan 3. Wow. Oh. Ya. Ini nih dari depan nih Pak Arifin sudah ketahuan. Baru good, belum apa? Uyo, tapi nggak nengok ya. Nah, sekarang ulang lagi.
nengok, dan sekarang kita tambahkan kata-kata doa-doa terbaik. Sukses, 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 sehat, sehat, bahagia ya. Tembok gimana tembok? Pelototin tembok juga ya. Barangkali makhluk gaib ikut bahagia. Oke, kita siap seulang lagi buat kita semua. Satu, dua, tiga. Sukses, sukses, sukses. Ya, thank you. Ternyata semuanya gila ya. Gila tuh jadi orang yang G-nya apa? Giat. I-nya inovatif. L-nya luwes. A-nya antusias. Apa tuh gila? Giat. I-nya apa? L-nya apa? A-nya apa? Antusias. Tepuk tangan dong ya. Kita harus giat ya. Saya pernah tanya ke Pak Khairul Tanjung, Pak CT, Bapak tuh punya waktu berapa sih sejam? 2,4. Sama dengan kita. Saya pernah nanya kepada ibu-ibu di Kebayoran Lama di bawah jembatan pakai terpal, kalau ibu sehari berapa Allah kasih jamnya? Sama lah mas, 24 jam. Bedanya ada orang membuang waktu dengan baik sekali. Pulang kalau ke rumah, ambil handphone, scroll-scroll sampai berapa jam, betul nggak? Ya, ada yang kalau pulang ke rumah, ya kadang-kadang nonton TV, sampai TV nonton dia, ada nggak? Dia yang ngapain? Ya, saya dulu ya juga serupa. Saya dulu teman-teman, saya dulu tinggal di samping UIN, apa namanya, Gang Kesil itu ya. Nah itu saya dulu dosen psikologi di Fakultas Tarbiyah. Pada saat itu Tarbiyah masih punya jurusan psikologi. Dan jam saya selalu jam 11 siang. Saya punya kebiasaan kalau habis subuh tidur lagi. Kenapa? Apalagi pernah ikut bisnis multi level. Kata mentor saya, orang sukses itu bisa bangun rumah, bangun masjid, termasuk bangun siang. Betul ya? Akhirnya kalau habis subuh ngapain? Tidur lagi sehari, 2 hari, sejam, terus sampai setahun, 2 tahun, sampai akhirnya 5 tahun lebih. Existing habit, kebiasaan itu telah membelenggu jiwa saya. Tapi alhamdulillah, nurani saya masih hidup ketika baca Al-Quran, surat Al-Asr. Kata-kata insan itu saya rubah menjadi sesungguhnya kamu adalah orang yang paling merugi gitu. Saya ruginya apa ya? Ya Allah, tiap hari buang waktu 4 jam. Habis subuh tidur lagi. Maka saya membuat new habit, membuat kebiasaan baru yang tadinya habis subuh tidur, saya ambil laptop dan saya melakukan satu riado baru. Dalam riset saya, buku saya berjudul 21 Days to be Transhuman. 21 hari paksa dirimu membangun new habit, lawan terus. Tadinya saya ngeblank ngantuk, saya paksa nulis buku terus tiap hari, tiap hari, tiap hari. Ngantuk saya paksa, nggak nyambung saya paksa. Nah bulan pertama naskah masuk ke Gramedia. Dan bulan ke-7 buku sudah muncul di Gramedia. Tahun berikutnya Nenbok Gramedia mulai muncul. Dan akhirnya sekarang ya menjadi salah satu penulis yang sebelum nulis buku dibayar royalti oleh Gramedia, teman-teman hebat, sahabat-sahabat yang great. Ada 3 orang, satu ada Pak Renal Kasali, kedua ada Pak ya Tung Desem Waringin, dan satu ada Nanang Kosim Yusuf. Dulunya saya ke Gramedia harus bayar buku dulu, sekarang Gramedia ngasih royalti dulu di awal. Royalti sekitar 50 juta, dikasih sekitar 3 bulan, kalau nggak bisa suruh balikin, seperti itu. Dia teman-teman hebat. Jadi ya kita mengubah existing habit menjadi new habit dan kita lakukan minimal 21 hari. Maka coba kita cari deh kebiasaan lama kita yang sebelumnya kata-katanya di, coba cari. Kita rubah menjadi me. Contoh, disapa menjadi apa? Selama berapa hari? Harus 21 hari.
Kemudian apa lagi? Ditelepon. Sekarang apa? Selama berapa hari? Ditraktir. Selama berapa hari? Salaman ya. Mulai besok saya traktir 21 hari. Ya, artinya kita harus melawan existing habit menjadi new habit. Dan itu nggak mudah. Kalau nggak percaya sekarang coba, mana yang bawa pulpen ya? Bawa pulpen kan? Yang di Zoom juga silakan ambil pulpen, kertas, coba. Saya minta tanda tangan dengan cepat di kertasnya 5 kali dengan cepat. 5 kali dengan cepat, 5 kali. Yang nggak bawa pakai online, betul ya? Online aja online. 5 kali dengan cepat. Ya, oke, ada buku. 5 kali dengan cepat. Oke, yang sudah 5 kali stop. Tanda tangan lagi 5 kali lagi di bawahnya dengan cepat, tapi dengan tangan kiri. Tangan kiri. Lihat hasilnya seperti apa. Baru tanda tangan aja, otak kita bilangnya susah. Apalagi nanti teman-teman ada budaya baru, habit baru, ya. Maka hari ini kita sangat penting karena sedang memprepare, betul nggak ya? Satu habit baru, dan habit itu kalau dilawan terus-menerus, dipaksa terus-menerus 21 hari, ternyata bisa karena biasa ya. Jadi 21 hari masa kritis itu teman-teman yang great ya, sahabat hebat. Baik ya, ini saya punya salah satu buku novel true story ya, tidak saya kurang-kurangi. Buku yang paling lama saya tulis di ya adalah novel ini. Karena menyangkut banyak kisah nyata saya. Termasuk pada saat saya di pesantren, pada saat saya di kampus ya. Dan ini kita lihat lagi, mungkin jauh ya. Next ya dari sana ya. Klik ya. Klik kan. Nah, ini anak saya. Saya punya anak kembar yang hanya beda 2 menit. Tapi dokter waktu itu mengatakan, Mas punya keturunan kembar enggak? Enggak ada dok, impossible. Istri Anda juga dicek keturunannya ada kembar enggak? Enggak ada, mustahil. Kecuali ada genetik kembar. Tapi saya karena tadi sudah ngalami apa tadi? Pet ya. Saya ingin punya anak kembar agar rumah tangga saya selamat dari perceraian. Saya sekilas saja, ini nggak lama, nanti silakan baca aja di buku novelnya. Next lagi, ya. Saya menikah dengan teman kuliah saya, satu kelas, Fakultas Tarbiyah dulu. Yang pada saat kuliah saya suka sama dia, tapi dia nggak suka sama saya. Ya bagaimana suka ya? Dulu saya kurus sekali. Ya kadang-kadang kalau ke kampus kemeja panjang doublein 2 biar gemuk ya. Kemeja pokoknya ya. Tapi saya nggak pernah menunjukkan auranya aura apa tadi? Kasihan, selalu auranya aura apa? Nah ini nanti dibawa ke sana ya kalau teman-teman di Mesir, nggak boleh auranya aura kasihan. Jadi kalau tahu Ciputat, masjid sebelah kiri, kampus sebelah kanan. Setelah ngepel dan sebagainya, habis subuh, jam 7 saya kuliah, perut sedang lapar, saya selalu datang ke kampus dengan senyum. Apa kabar? Tos. Teman saya orang Betawi, nang, lu enak ya di masjid. Romanya seneng mulu tiap hari. Pasti kalau pagi nasi uduk ya. Kalau siang Padang kan lu sih, kalau malam leleh ya. Otak teman saya makanan semua kan. Kalau saya senyum di mata dia adalah sedang bahagia. Ajak saya dong kerja di masjid. Kayaknya enak banget sih kerjanya gitu. Tiba-tiba lagi ngomong asik kayak gitu, datanglah mau Toyota motor Ninja. Teman kelas saya turun dari motor, teman-teman bilang gini, keren banget tahu motornya. Pas turun dari motor, jalannya dia lemes kayak gini aja. Belum sampai kelas, teman-teman langsung bilang, lihatin deh teman kita, Romanya lagi sedih tuh, kayaknya punya masalah tuh. Jadi hati-hati, wajah kita ini teman-teman adik-adik, kecepatannya kecepatan cahaya, melebihi kecepatan suara. Jadi wajah kita ini kalau kita kelihatan sedang cemberut, orang nebaknya sedang susah. Walaupun naik motor Ninja RR, pas turun dari motor cemberut wajahnya dianggap sedang susah. Tapi saya walaupun sedang susah, wajah selalu auranya aura apa tadi? Dianggapnya sedang bahagia.
Jadi kalau istilahnya Apple itu, Stephen Jobs mengatakan tomorrow is today. Masa depan adalah hari ini. Jadi kalau kalian nanti sudah di Mesir, nggak boleh auranya aura apa? Kurang keras, auranya aura apa? Kasihan, harus auranya aura apa? Kasih. Ya, kalau belajar tuh semangat, antusias. Apa kabar? Semangat ya, sehingga orang bilang enak terus ya, nggak ada masalah ya. Dan ini menjadi doa ya teman-teman hebat, sahabat yang great. Jadi akhirnya teman-teman ya, saya pada saat wisuda saya pikir nilai terbaik membuat seseorang itu berubah hatinya. Ternyata dia tetap tidak pernah berpengaruh karena nilai. Tidak mencintai saya juga pada hari wisuda. Kita sudah berpisah, suatu malam saya menemukan yang namanya ilmu ikhlas. Jadi kalau klik di Google The Seven Warrens Nakoi, itu Gramedia ngasih angka 7-nya adalah ilmu ikhlas. Kapan saya dapatkan ilmunya itu ketika suatu malam ada yang nelpon, Nang minta doanya besok saya mau tunangan. Itu rasanya galaunya luar biasa. Saya bilang jangan tunangan dong, kalau tunangan tadi menikah. Dia bilang iya, kan yang saya nikah juga pacar saya gitu, bukan siapa-siapa. Emang kamu siapa gitu, bukan siapa-siapa lagi. Akhirnya saya cari tempat, cari teman yang membuat nenangkan saya, nggak bisa ketemu, sampai ketemulah masjid UMJ, di depan rumah Pak Yusril Iza Mahendra ada masjid. Saya sholat asar, habis sholat asar saya sujud dan saya mengatakan ya Allah, I am surrender. Ya Allah, saya ikhlas. Ternyata apa yang terjadi? Ya, besoknya tunangan meriah terjadi di Jakarta. Saya jadi dosen lagi di kampus selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak pernah ketemu dengan seseorang ini. Tiba-tiba pada bulan ke-6 ada staf dekan mengetuk pintu saya dan Pak Nanang ada tamu di ruang kajur mau ketemu. Dan saya tanya siapa? Teman kuliah. Saya nebak ya Allah, paling dia mau ngasih surat apa? Undangan, betul kan? Ya, saya bismillah datangi ke kajur, ternyata dia dengan adik laki-lakinya. Saya langsung bilang, cepet nih, saya mau ngajar lagi nih. Kapan sih acaranya, saya akan datang kok gitu. Rasanya di ruangan itu panas sekali betul ya. 1 menit tuh kayaknya pengen cepet keluar aja gitu. Kemudian kata adanya, abang, empok mau ngomong, ya udah ngomong aja, saya tungguin. Sambil saya natap jendela, nggak natap dia kan. Cepat-cepat. Mau ada mahasiswa mau konsultasi gitu ya. Padahal sedang pengen meninggalkan dia dengan cepat ya. Kemudian yaudah saya aja bang, yaudah ada apa sih? Empok minggu lalu mau nentuin tanggal nikah bang, tapi empok bilang ke baba nikahnya bukan dengan tunangannya, maunya sama abang bang. Maka saya tulis di buku itu, if you cannot control, surrender to Allah. Jika kamu nggak bisa mengendalikan sebuah keadaan itu, kita sudah extraordinary, kita sudah kerja yang maksimal, sudah belajar yang terbaik, tapi nggak bisa kita kendalikan lagi, maka surrender to Allah. Pada saat kita serahkan kepada Allah seserah-serahnya, seikhlas-ikhlasnya, Allah balikan dia begitu gampang-gampangnya. Akhirnya saya menikah dengan orang yang Allah nggak mencintai saya, dan masalahnya mertua saya nggak menyukai saya. Jadi maka tadi motivasi saya di awal apa? Kalau pisau diasah oleh batu, manusia diasah oleh manusia lainnya. Maka sejak awal beliau nggak terlalu senang. Kata Encang itu bilang ini, lu mesti punya cucu biar mertua lu seneng. Saya bilang iya sih Cang, kalau cucunya pertama, ini sudah ke-11. Wah udah 11 sih biasa aja deh kayaknya. Saya mulai berpikir bagaimana ya kalau punya cucu pertama kali kembar. Dokter mengatakan impossible. Maka saya riadoh selama mohon kepada Allah, ketika pintu-pintu bumi terkunci rapat, pintu langit terbuka lebar. Tiap malam saya belajar, nanti kalau habis asar saya kasih riadoh saya pernah saya lakukan. Yang dari nggak mungkin menjadi mungkin, teman-teman hebat. Pada tanggal 7 Mei 2007 dalam novel itu, mertua saya yang tadinya nggak senang lihat cucunya kembar, dia pegang cucunya 2 kilo, dia bilang kepada putrinya, lu
kalau nikah sama yang kemarin belum tentu gua punya cucu kembar seperti ini. Dan sejak itulah saya jadi mantu yang paling istimewa. Teman-teman hebat ya, sahabat-sahabat yang hebat ya. Jadi ya teman-teman yang great, ketika dokter mengatakan impossible, buat saya I'm possible. Coba sekarang saya mau minta ya tangannya kata seperti ini dong, buat teman-teman punya impian mulia yang tinggi, yang tinggi. Yuk, yang sudah membayangkan ada di sana ya di Mesir, punya mimpi memuliakan ibunya, punya mimpi sampai doktor nanti, amin ya. Dan bayangkan ada yang mengatakan oh ya yang Zoom juga ya, yang Zoom juga bayangkan mimpi mulianya. Dan ada orang mengatakan tadi apa? Buat saya apa? Kurang keras apa? Kurang jelas apa? Ada 4 orang duduk di padang pasir. Mereka bilang kita akan membuat kota terbaik dunia. Media mengatakan impossible. Sekarang menjadi Dubai. Ya, coba sekali lagi saya minta teman-teman mimpinya yang besar-besar, kumpulkan lagi mimpi yang kuatnya. Ya bayangkan bisa nanti bawa orang tuanya juga haji umroh, amin ya. Ayo yang tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Bayangkan mimpi kuatnya sampai profesor, amin ya. Orang boleh mengatakan tadi apa? Kurang keras apa? Buat saya apa? Buat saya apa? Buat saya apa? Tepuk tangan dong. Coba saya mau tes nih, siapa yang berani maju ke depan? Saya doakan mimpi besarnya apa, dan pasti ada yang berbisik, mungkin teman, sahabat, kerabat, masyarakat mengatakan waktu saya memecahkan rekor muri di Senayan, yang bilang impossible buat orang lain, tapi karyawan saya. Kayaknya susah deh Pak, yang datang siapa? Saya bilang tapi Jaya Suprana belum tentu datang, paling stafnya terus yang nyewa aula, bayangkan Isra Senayan sewanya berapa tuh? Tapi kalau nanti nggak bisa gimana? Akhirnya tanggal itu Jaya Suprana datang memberikan sertifikat rekor muri, possible. Ya, coba ada nggak? Ya, satu orang ya, langsung maju ke sini, langsung maju, lari-lari ya. Oke, tepuk tangan dong. Ya. Yang Zoom lari di tempat ya. Ya, yang perempuan dong, mana dong? Ada? Satu lagi. Ayo. Saya belum kenal, saya panggil namanya nih. Ayo. Nah, siapa namanya? Kamal dari mana Kamal? Dari Bogor. Mana Bogornya? Kamu dari mana? SMA atau Aliyah? Dari pesantren. Pesantren, oke. Sini Mal, kamu mimpi kamu yang kamu lihat, kamu yakini, tapi kalau cerita ke orang kadang-kadang banyak mengatakan tidak Pak, kira-kira apa? Ada nggak? Nggak ada sih. Hah? Soalnya saya udah mimpinya udah tinggi banget. Berarti kamu punya mimpi semua orang percaya? Saya udah pasti percaya diri. Enggak, bukan kamunya, maksudnya. Oke, pegang. Contoh, kamu pengen jadi presiden, betul nggak ya? Misalkan ya, kira-kira orang bilangnya apa? Kalau kamu sih harus tetap percaya. Yang kita bahas adalah orang lain. Saya pengen nanti kuliah sampai S3 di, misalkan di Harvard. Ya kamu pasti percaya, tapi orang bilangnya apa? Pasti ada yang mengatakan itu kan? Gak mungkin semulus itu. Nah sekarang boleh ceritakan mimpi kamu apa dulu? Mimpi saya bakal Kita doain ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi pakar pendidikan terhebat se-Indonesia. Amin. Pakar pendidikan terhebat. Berarti dia mesti mengalahkan yang sudah eksis. Contoh, saya motivator nomor 1 namanya Andre Wongso. Kenapa? Karena dia pernah pecahkan rekor muri, audiennya 13.000 orang. Saya mengalahkan 18.000 orang. Ya, itu akhirnya tergeser rekor murinya oleh Nako Center. Nah, beliau mesti mengalahkan pakar pendidikan yang terkenal, entah siapa itu. Mungkin ada banyak guru-guru hebat, profesor, dan kita doakan ya.
Tapi kira-kira kalau beliau bicara di depan umum, di depan publik, orang bilangnya apa tadi? Impossible. Nah, tapi buat beliau, buat dia harus I am Possible. Oke, kita ikuti gerakannya, naik yang tinggi tangannya. Oke, inilah ya, kita doakan pemimpin masa depan, pakar pendidikan terhebat. Amin ya. Amin. Orang mengatakan tadi apa kepada kamu? Possible. Buat saya apa? I'm possible. Lagi apa? I'm possible. Apa? I'm possible. Amin, Allahumma amin. Tepuk tangan dong, sukses, sukses ya. Berkah-berkah, thank you, silakan ya. Ya, jangan kebalik ya, orang mengatakan I am, pas kita naik motor kayaknya ada teman bilang kamu bisa kok, mampu kok, pas lagi ngelamun kayaknya nggak bisa deh, nggak ada uangnya aja. Ya, itu namanya impossible. Coba satu lagi dong, satu lagi, bola laki bola, ya langsung maju ya, tepuk tangan dong. Tadi menjadi pakar pendidikan terhebat di Indonesia, amin ya. Berarti Indonesia ke depan makin terang benderang, gak gelap gulita ya, ada beliau ya. Oke, siapa namanya? Nama saya Alfat Muhammad Dari Bogor. Hah? Bogor. Bogor juga ya? Iya. Temennya dia bukan? Bukan. Bukan ya? Oke, apa impian kamu yang kalau kamu ceritakan ke orang, orang bilang impossible apa? Menjadi diplomat seperti Ki Haji Agus Salim. Masya Allah. Menjadi diplomat seperti Ki Haji Agus Salim ya. Kita doakan ya, amin ya. Allahumma amin ya, insya Allah ya. Oke, kita lihat tangannya ke atas yang tinggi. Tangannya tinggi. Kita doakan dia menjadi diplomat terhebat seperti Ki Haji Agus Salim. Tapi banyak orang mengatakan dia apa? Impossible. Buat dia apa? Impossible. Kurang keras apa? Impossible. Kurang keras apa? Impossible. Amin, Allahumma amin. Terima kasih, sukses diplomat ya. Teman-teman hebat, sahabat yang great. Tepuk tangan dong ya. Ya, di Zoom juga, di Zoom jangan lupa I am possible. Jadi kalau Tom Cruise mission kalau Anda mission I am, mission sama-sama ya dirubah. I am possible ya, teman-teman hebat. Nah, kita lihat di layar, tadi ada materi lagi tadi ya. Next lagi terus. Nah ini. Ya. Ada hal yang menjadi subconscious mind, menjadi sampah-sampah dalam pikiran kita. Apa itu? Forgive and forget. Gak boleh menyimpan dendam, luka batin, karena itu akan membuat kita jalannya pelan, gak pernah cepat. Bagaimana caranya biar move on? Maka forgive and forget. Memaafkan apakah mudah? Sulit. Waktu saya memaafkan nomor satu bapak mertua saya yang gak senang kepada saya, setiap hari saya berlatih dan ternyata gak mudah. Maafkan abang-abang ipar saya, gak mudah. Terus berlatih, saya gak mau menjadi orang yang membawa gendongan pelan. Ya, bayangkan ada dua orang yang mau berlari, satu dari Lombok namanya Zohri, satu dari Bekasi, misalkan namanya Ahmad, Pak Ahmad. Dua-duanya lari 100 meter, kita nebak pasti menang Zohri, betul nggak? Tapi bagaimana kalau Zohri dikasih beras 100 kilo, suruh gendong di belakangnya pakai rangsel, pasti jalannya pelan. Saya juga dulu seperti Zohri, yang larinya pelan walaupun prestasi hebat di kampus. Kenapa? Karena banyak beban-beban yang saya bawa. Tapi ketika saya mulai pelan-pelan forgive, forget, dan saya membuang sampah-sampah itu, saya berlari lebih cepat lagi seperti pemenang, teman-teman hebat. Jadi ketika kalian akan menuju ke arah sana, maka belajar untuk tadi apa? Forgive. Kedua apa? Biar kita bisa move. Coba diganti on, dibalik jadi apa? Move on, dibalik jadi move no. Jadi kalau ada orang nggak bisa on, berarti dia no, ya. Karena nggak bisa forgive, nggak bisa forget ya, teman-teman hebat, sahabat-sahabat yang great. Tepuk tangan dong buat kita ya, teman-teman yang luar biasa. Ya, oke, kita lihat lagi berikutnya next ya.
Sahabat-sahabat nih, Nakoy itu kenapa nama saya Nakoy? Karena banyak orang mengira saya adalah Qori internasional, Haji Nanang Qasim. Nah apalagi kalau ke Malaysia banyak penggemar, pas turun dari panggung, Pak Ustadz, saya penggemar Pak Ustadz sejak saya masih remaja. Kok Pak Ustadz makin muda Pak Ustadz ya? Pasti ini keajaiban Al-Quran Pak Ustadz. Saya bilang, ibu saya beda orang. Waktu saya lahir, saya kasih nama Nanang Qasim, biar kayak Qori internasional itu. Pengen kasih namanya, waktu itu super terkenal namanya Haji Nanang Qasim. Ya, ini dengan Haji Muammar ZA. Nah, akhirnya teman-teman di Radio Smart FM mau cari nama yang mudah, namanya Nakoy. Jadi teman-teman boleh manggil saya Nakoy di medsos, nanti follow-nya @Nakoy, Nanang Qasim Yusuf Nakoy. Sekarang saya punya pesantren di Serpong namanya An-Nakoyah. Nakoy juga ya, pesantren mahasiswi An-Nakoyah, Nakoy ya. Nah ini pesantrennya ya, An-Nakoyah. Ya, tapi karena masih kecil, tempatnya juga terbatas, kita baru hanya untuk mahasiswa. Biar mereka nggak belajar. Kalau dulu saya belajar dibimbing oleh Prof. Nasar, sekarang saya ingin membalikan ilmunya, membantu mahasiswa biar punya skillful. Pada saat lulus tidak hanya ijazah, tapi punya public speaking, punya emotional intelligence, punya adversity intelligence, punya tahan banting, tidak mudah menyerah ya. Karena zaman sekarang ya teman-teman yang great, sahabat hebat ya, zaman dulu itu banyak ya orang tua dulu itu kadang-kadang nih tanya ke beliau-beliau nih. Ada orang tua anaknya 5, telurnya 1, dibagi 5. Bilangnya apa nak? Yang penting akur ya nak gitu. Nah sekarang kadang-kadang nggak seperti itu, serba gampang. Tapi membuat kita akhirnya kurang punya daya tahan. Ya, coba kita tes ya. Dulu ada lagu judulnya Dari Sabang Sampai Merauke, itu dinyanyikan dengan semangatnya luar biasa karena pengen menang, itu merdekanya luar biasa. Tapi setelah merdeka lagunya bisa berubah. Kita tes ya, coba tes. Tangan gini, kita nyanyi juga di Zoom, nyanyi juga ya. Judulnya apa tadi? Dari Sabang Sampai. Tapi bayangkan mau perang melawan Belanda ya. Belanda di depan mata nih, bukan dari Sabang, enggak ya. Bayangkan, betul-betul bayangkan. Kita tes semuanya, yuk. 1, 2, 3. Dari Sabang. Mau perang. Ada Belanda. Terus. Menjadi satu. Di depan terus. Indonesia. Itu tuh lagu sebelum tapi setelah merdeka berubah. Jadi apa lagunya? Coba lihat, lagu berubah gini jadinya Pak. Dari Sabang sampai Indomie. Jadi anak-anak zaman sekarang tuh memang itu butuh tekanan. Maka ketika kalian nanti ke Mesir itu dapat tekanan yang luar biasa, itu modal sukses ya. Jadi ya tadinya dari Sabang berubah jadi apa? Dari Sabang sampai Merauke Indomie. Padahal lagu itu memantul, hati-hati. Lagu itu memantul, ucapan kita tuh mantul. Kalau kita teriak gini, saya lelah, itu mantulnya apa? La. Saya capek, mantul apa? Pe. Ya, bahkan ada waktu saya kuliah, ada band namanya Dewa 19. Penyanyinya Ahmad. Lagunya Aku Cinta Kau dan Dia. Hancur hatiku mengenang di kau, menjadi keping-keping setelah kau pergi. Lagunya diulang-ulang menjadi nyata. Tiba-tiba muncullah sosok dia dan dia. Ada orang Depok nggak Depok? Ada artis namanya Ayu. Lagunya apa? Alamat
Kemana, 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 betul kan? Belum nikah, waktu lagu itu terkenal, tiba-tiba menikah muda, punya bayi kecil, nyari alamat suaminya, Betaria Sonata, pulangkan aku pada ibuku, atau tiba-tiba Willy Dawson memulangkan dia. Dangdut banyak banget, contoh angka 1 Caca Handika, tahu Caca Handika? Masak, cuci baju, tidur, mandi, sekarang duda beneran. Jadi lagu mantul, ya. Di Bandung ada Nika Ardila, lagunya terkenal dulu ya. Mama, oh mama, aku ingin pulang. Yang denger pulang kemana sih? Pulang ke Bandung, pulang ke akhirat, nggak lama kecelakaan. Maka jadi artis itu memang dibayar mahal, tapi risikonya besar. Mendingan jadi seperti Anda hari ini. Tepuk tangan dong teman-teman hebat ya. Seperti beliau-beliau nih, ustadz-ustadz, dosen-dosen, mengajarkan kebaikan, berkah beliau-beliau ini mantul. Ya Allah cukupkan semua kebutuhannya. Makanya Wulan Jamila nih bilang kepada TV, Ahmad Dhani hanya satu nggak boleh nyanyikan satu lagu. Judulnya adalah Madu 3. Takut menjadi kenyataan. Ya, maka lagu mantul kepada kita, lagu ya teman-teman, itu mantul. Teman-teman hebat. Kita lihat lagi ya, sahabat Agri. Next lagi, Mas. Ya, nih Nakoi itu ada kepanjangan, N-nya apa? Now is power. Sekarang adalah power, ya. Pemimpin dengan pemimpi bedanya huruf N dan N-nya adalah no. Pemimpi next, pemimpin no, sekarang. Jadi saat ini, hari ini, jam ini, detik ini adalah power yang terbaik Allah berikan. Maka hari ini sangat penting, disinilah tempat kita akan memulai menyusun masa depan kita, betul kan? Ya, N, ya, A-nya kita lihat lagi ya. Terus next ya. Kita mengantisipasi masa depan dengan afirmasi. Kalimat-kalimat positif ya, mengantisipasi dengan kalimat-kalimat yang baik ya. Kemudian ya, hidup yang berkualitas. Berikutnya lagi, ordinary extra, enggak boleh nanggung, enggak boleh setengah-setengah. Kalau jadi mahasiswa, jadilah mahasiswa di atas rata-rata. Enggak boleh jadi mahasiswa rata-rata ya. Coba saya bilang, jadilah mahasiswa, bilang apa tadi? Di atas gini ya. Saya ulangi lagi, jadilah mahasiswa gini dong, jadilah mahasiswa. Dong, kalau gini rata-rata ya, naik lagi. Saya doakan sukses pulang-pulang membangun negeri, amin ya. Pada saat kalian kuliah, orang tua makin berkah di Indonesia, amin ya. Usahanya maju, karir bagus ya. 1, 2, 3, jadilah mahasiswa. Jadilah mahasiswa. Jadilah mahasiswa di atas rata-rata. Next lagi ya. Dan selalu berjiwa muda ya teman-teman yang kurir, sahabat hebat. Next lagi. Nah teman-teman, ini tadi buku saya, kenapa 21 hari? Bahwa existing habit dibentuk 21 hari membangun new habit. Jadi nanti kalau kalian sudah di Mesir, bangun new habit. Terus menerus, mengulang-ulang selama 21 hari. Dan itu akan menjadi sebuah karakter jadi sebuah nasib ya teman-teman yang kurir, sahabat hebat. Next lagi ya. Nah ini orang tua saya yang seandainya beliau waktu itu menolak saya, mungkin saya nggak menjadi seperti hari ini. Karena semua pengurus masjid mengelarang saya tinggal di masjid. Akhirnya ketua DKM manggil saya, nanya, emang mahasiswa semester berapa dek? 1 pak. Jurusan apa? PAI pak. Kok tinggal di masjid, katanya diusir-usir nggak mau pindah-pindah, nggak mau tinggal di asrama, di Mahat, di asrama UIN itu, nggak ada uangnya pak untuk bayar. Beliau diem aja. Oke, kalau gitu tidur di atas toilet ya. Tapi kalau sebelum subuh benar-benar bersih-bersih, kalau malam jagain masjid sampai nutup pintu gitu.
Dan itulah masa awal saya terbangun, dibimbing teman-teman hebat. Bukan oleh kata-kata, oleh pekerjaan, beban. Dan saya nggak pernah menunjukkan selalu auranya aura kasihan. Selalu aura kasih siap. Maka kata beliau, satu-satunya orang yang siap disuruh 24 jam malam-malam, hanya itu, mahasiswa itu namanya Nakoy. Teman-teman hebat yang luar biasa. Jadi saksi hidup saya bisa konfirmasi langsung kepada Menteri Agama hari ini, Profesor Dr. Haji Nasruddin Umar. Tepuk tangan dong ya teman-teman hebat. Next lagi ya teman-teman yang great. Ini buku-buku saya, back lagi. Ini Seven Awareness yang membuat saya meninggalkan tarbiyah di UIN menjadi seperti hari ini, buku Seven Awareness. Dan saya nulis buku sekarang sudah 14, ini sebagian kecil belum muncul ya teman-teman hebat, sahabat hebat. Dan kalau kalian mau pengen jadi penulis, ini tips dari saya, catat pelan-pelan, nggak usah jadi penulis hebat, jadilah penulis laris, betul nggak ya? Yang bukunya dibaca oleh orang, setuju nggak? Bukunya hebat, pasti publish, nggak dibaca. Akhirnya oleh Gramedia 3 hari juga suruh masuk ke gudang ya. Jadi jadilah penulis laris yang bukunya dibaca orang, akhirnya lama-lama karena sering jadi bukunya jadi hebat ya. Next lagi, nih aktivitas saya di kementerian, di PLN dan sebagainya dengan para manajer dan sebagainya ya. Next lagi, nah ini ya kalau saya tanya apa kabar, bilangnya apa itu? Great, nggak boleh gini kalau great harus naik. Great. Good lurus, great naik ya. Kalau saya tanya, ya kata beliau tadi, kita tetap orang Indonesia. Kalau saya tanya salam kesadaran, bilangnya Indonesia. Dua tangan ya. Kita doakan, nanti kalian di Mesir pun harus makin cinta kepada Indonesia. Amin ya. Harus mendoakan bangsa kita ya, mendoakan Indonesia lebih baik. Amin ya. Kita tes semuanya di Zoom juga. Tegap semua, apa kabar? Ingat kan, walaupun gak gambar, apa kabar? Great. Salam kesadaran. Salam kesadaran. Salam kesadaran. Kenapa passwordnya sadar? Karena self awareness, self understanding, self controlling, self changing. Sadar diri, mengenal diri, mengubah diri, ya akhirnya menjadi diri sendiri teman. Orang sadar dia miskin sekarang menjadi Khairul Tanjung. Orang sadar dia bodoh menjadi Profesor Renal Kasali. Orang sadar dia hina menjadi Ustadz Yusuf Mansur. Itulah transformasi teman-teman hebat. Kata ibunya, Khairul, kamu malu nggak jual kain bekas ibu Rul untuk kuliah kamu? Enggak bu. Dia lari menjual kain bekas ibunya ke Pasar Senen, jual kain bekas ibunya, kemudian daftar ke UI Fakultas Kedokteran Gigi, masih ada 5.000 rupiah. Hai Rul, masih ada uangnya Rul? Ini bu 5.000, buat kamu aja nak. Nggak mau bu, cukup saya dikasih uang sekali bu, besok aku mau kuliah sambil bekerja bu. Dan sejak itulah dia menemukan 1 minute awareness. 1 menit yang mengubah nasib dia sampai hari ini. Maka jangan kaget kalau hari ini Transmart nutup, Carrefour nutup, nggak ada tangisan Pak Khairul Tanjung. Dia pernah mengalami masa-masa paling keras, paling berat ketika ibunya bilang, Khairul jual kain ibu Rul untuk kuliah kamu. Dia pernah menemukan yang namanya 1 minute awareness teman-teman hebat. Suatu hari kelas 5 SD ada anak sering nanya-nanya di kelas, gurunya nggak suka, digagalkan naik kelas, dia bawa raportnya, ibunya bilang, nak kalau kamu nggak naik kelas lagi nak, kita makin sulit nak. Dia bertekad nggak boleh ibunya menangis kedua kalinya. Sekarang menjadi Profesor Renal Kasali PhD. Dia bilang murid saya udah banyak profesor, saya dipersulit. Tapi nggak pernah seberat ketika melihat ibu saya mengatakan kamu nggak boleh gagal lagi nah. Dia menemukan 1 minute awareness teman-teman hebat. Ada orang bapaknya bawa koran, baca tuh, dibaca segala hutang apapun bukan tanggung jawab kami lagi, tangan ibu dan bapaknya.
Dia malu sekali di penjara dan dia mengubah namanya dari Jam'an menjadi Yusuf Mansur dalam bukunya Mencari Tuhan yang Hilang. Dan dia mulai menemukan jati dirinya. Maka dari semua peristiwa itu dalam buku saya, nanti ada bukunya One Minute Awareness, saya tulis satu password ya. Ini karena kita mau asar ya? Belum ya? Belum ya? Ini catat aja dulu, catat boleh, nanti kita tampilkan di slide. Tapi sebelum tampilkan saya minta nulis, karena nulis itu terapi ya. Dari banyak orang yang sekarang belajar istiqomah, belajar fokus, belajar konsisten, saya kemudian mencari satu kalimat, keyword, password, saya tulis seperti ini, orang gagal memiliki ribuan alasan. Orang gagal berapa alasannya? Ribuan. Sementara orang sukses, dia hanya punya satu alasan, yaitu tidak ada alasan. Orang gagal berapa alasannya? Orang keras berapa? Ribuan. Orang sukses berapa alasannya? Yaitu apa? Tidak ada alasan. Maka hari ini teman-teman ya, untuk masa depan kalian hanya punya berapa alasan? Berapa alasan? Yaitu apa? Yaitu apa? Coba nanti kita lihat ya slide-nya. Teman-teman nanti boleh foto, boleh merepost, tapi kalau ngeposting atau tulis @nakoy ya, biar nggak plagiat. Ada langsung dari penulis bukunya ya. Apa itu kalimatnya? Orang gagal punya ribuan alasan. Sementara orang sukses, dia hanya punya berapa alasan? Yaitu apa? Sejak itulah Pak Khairul Tanjung hanya punya berapa alasan? Yaitu apa? Sejak itulah Pak Profesor Nakasali hanya punya berapa alasan? Yaitu apa? Ya. Maka hari ini untuk studi kalian di Mesir hanya punya berapa alasan? Yaitu apa? Coba sebelum nanti kita break ya, saya minta teman-teman tangannya boleh gini semua, yuk. Ya, yang di Zoom juga Zoom ya, silakan. Ikuti kata-kata saya semua, yuk, buat kalian yang akan berangkat ke Mesir. Amin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang ini biar kayak 18.000 orang ya, gemetar ya. Keluarkan suaranya, naikin lagi volume, ayo volume naikin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, saya Nakoy. Kamu namanya siapa? Ini Mbak, jangan Mbak Nakoy. Maksud saya nama saya Nakoy, nama kalian nama masing. Kenapa ikut Nakoy? Maksud saya nama sendiri, ulang ya. Udah serius ya. Yang lupa nama, tanya sebelah nama saya siapa ya. Nama masing. Ini jangan-jangan di Zoom juga ikut nama Nakoy ya. Nama masing. Ini hari ini kita membuat masa depan loh ya. The future ya. Kita siap-siap ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, saya Nakoy berhenti menjadi ahli alasan untuk sukses dunia dan akhirat, untuk sukses kuliah di Mesir, kuliah di Al-Azhar Mesir. Saya hanya punya yaitu tepuk tangan dong ya, dari awal sampai nanti lulus fokus, nggak kegoda oleh apapun. Siap ya? Karena hanya punya berapa alasan, yaitu apa? Sekarang nggak, biar adil, tangan ini tangan kanan tempel ke pundak sebelah kanan ya. Mana brother sisternya, temannya. Nah, kanan ikuti kanan.
Oke, ikuti kata Zoom juga, Zoom. Nempel siapa Zoom ya? Sebelah ibunya ditempel ya. Oke ya, saat, ya mana? Mana? Oh ada dua tuh. Wah, mana? Ya, bagus nih, videonya munculin ya. Oke, teachable ya. Oke, pegang. Sahabatku, temanku, mulai hari ini berhenti ya. Banyak alasan untuk sukses dunia dan akhirat. Untuk sukses kuliah di Al-Azhar hanya punya yaitu tepuk tangan dong. Biar adil, gantian. Mana sebelah kiri gantian? Nah, mana gantian? Gantian. Nah, nggak boleh balas dendam ya, keras ya. Oke, 1, 2, 3. Sahabatku, temanku, mulai hari ini berhenti ya. Banyak alasan untuk sukses dunia dan akhirat hanya punya satu alasan, yaitu tepuk tangan dong. Ya, coba sekarang ambil kertas atau ketulisan boleh. Judulnya adalah deklarasi saya. Judulnya apa? Oke, ya deklarasi saya ya. Pada hari ini, tulis ya, pada hari ini. Deklarasi saya pada hari ini. Hari ini hari apa nih? Jumat. Wow, Jumat ya. Tanggal 24 Juli 2026. Saya nama sendiri, nama kalian masing-masing, berhenti menjadi ahli alasan. Berhenti menjadi ahli alasan. Untuk sukses menjadi mahasiswa Al-Azhar Mesir, untuk sukses menjadi mahasiswa Al-Azhar Mesir, saya hanya punya satu alasan, yaitu apa tadi? Tidak ada alasan. Tanda tangan Anda hari ini ya, tanda tangan yang besar. Bismillah, menyiapkan masa depan yang gemilang, dimulai dari membuat trigger hari ini ya, insya Allah walaupun gak lama ya, kita berkah ada di sini, amin ya, amin ya. Oke, di Zoom juga tulis ya, di Zoom tulis walaupun kertasnya biasa, tapi maknanya itu harus luar biasa ya. Oke, siapa yang di sini yang mau bantu bacakan? Ayo bacakan ke depan, bantu saya. Deklarasinya seperti apa? Ya, silakan. Ada yang berani nggak? Langsung angkat tangannya maju ke depan ya, langsung aja. Langsung tepuk tangan dong ya. Ya, kita doakan ya. Nanti ya, silakan. Sebelum itu apa mimpi kamu yang impossible tadi? Sebelum bacakan itu, mimpi besar kamu. Menjadi seorang guru yang terbaik yang menjadi inspirasi untuk anak-anak muridnya. Wow ya, guru terbaik. Coba tambahkan lagi, menjadi guru besar terbaik gitu ya. Tepuk tangan dong ya teman-teman hebat ya. Coba rubah lagi, menjadi guru besar terbaik. Menjadi guru besar terbaik yang menjadi inspirasi untuk anak-anak murid. Tepuk tangan dong ya. Oke, silakan. Apa deklarasinya? Deklarasi saya pada hari ini Jumat 22 Juli 2026, saya bersaksi. Kok bisa ada saksi-saksi? Gimana nih? Gak kebaca tuh. Perasaan tadi emang kamu yaksin pernikahan atau apa?
pada hari ini saya berhenti. Kok Saya bisa bersaksi? salah. Oh salah ya? Oh salah baca aja. Ulang nih, ulang. Oke, kamu yang pelaku jangan jadi saksi, kamu pelaku sukses. Ya, kamu adalah pilot buat masa depan kamu. Mulai ulang lagi. Deklarasi saya. Deklarasi saya pada hari ini Jumat 24 Juli 2026 saya berhenti menjadi ahli alasan untuk sukses menjadi mahasiswa Al-Azhar Mesir. Saya hanya punya satu alasan, yaitu tidak punya alasan. Wah. Keren ya. Sukses, berkah, maju. Nih yang Zoom kalau ada yang siap boleh juga ya. Kalau barangkali ada satu orang boleh siap. Sukses, berkah, maju ya. Sukses. Asal dari mana? Dari Cirebon. Ya, thank you ya. Sukses. Kamu udah siap? Udah siap? Siap. Coba gimana? Kenalkan. Bisa ya? Suaranya kedengaran nggak? Ayo, gimana deklarasinya? Suaranya ada nggak? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari kita. Ayo, silakan. Deklarasi saya. Pada hari ini saya berhenti menjadi orang anti alasan untuk menjadi mahasiswa Al-Azhar. Saya hanya bilang tidak ada alasan. Ya, itulah ya. Efek Zoom ya, ada saya bilang ya. Hebat, terima kasih. Siapa namanya tadi? Nama siapa ya? Nama-nama. Ya, jaringan ya kayaknya. Tapi udah, alhamdulillah pesannya sampai dengan teknologi. Tepuk tangan dong ya. Ini namanya peradaban digital. Karena kalau kita nggak beradab menjadi kebiadaban digital. Hacker, haters, betul nggak? Itu kebiadaban digital ya. Ini kayaknya udah siap lagi nih. Kamu siap ya? Coba siap, coba. Atau di Zoom aja. Kamu mau siapa lagi yang online? Yang siapa? Yang itu perempuan itu. Siapa? Itu yang angkat tangan. Mas. Itu yang perempuan tuh. Yang perempuan itu yang ini siapa? Ya. Ya, silakan. Ya, ini dari mana? Ayo. Dari Medan. Hah? Dari Medan. Yang mana sih? Saya Ustaz. Saya Ustaz. Gantian. Saya Ustaz. Saya Ustaz. Anu Ustaz, Banat. Ini yang ganteng gantian ya, yang cantik dulu silakan. Banat. Ya. Anu Ustaz. Ini siapa sih duluan? Ya mulai silakan yang apa namanya itu? Miftah Ustaz. Ya Miftah. Ah. Ya silakan Mbak Miftah silakan mulai. Nah Ustaz, deklarasi saya pada hari ini 24 Juli 2026. Saya Miftah Diaul Haq berhenti menjadi ahli alasan untuk sukses menjadi siswa Al-Azhar Mesir. Saya hanya punya satu alasan, yaitu tidak punya alasan. Yeah. Wow. Tadi yang pertama biar mengkoreksi tadi ya. Wah ini nih udah siap-siap. Oke makasih Miftah. Nah, Ustaz. Ayo. Miftah keren ya. Ayo Dari silakan. Medan, Ustaz. Ini siapa atau apa ini? Ayo. Ini apa? Ayo, silakan yang laki itu, silakan yang ada di pantai, silakan. Oh, ada di pantai. Saya Ustaz. Hah? Iya, silakan. Saya Ustaz. Nama dan dari mana asalnya? Nama saya Dimas Rafilah dari Gansat. Tinggal di Sumatera Utara, Medan. Yeah.
Gimana? Deklarasi gimana deklarasinya? Deklarasi saya atas nama Dimas Rafila Tarigan ingin membuat suatu bangga di daerah kawasan saya. Saya tidak mau membuat daerah kawasan saya itu mundur. Saya ingin membuat kawasan daerah saya itu maju dengan perbuatan dan kebanggaan terhadap diri saya. Amin. Makasih Sumatera Utara ya Medan ya. Aduh luar biasa ya. Oke terakhir ya dari Zoom yang Zoom ya. Satu lagi ada nggak dari Zoom? Satu lagi closing. Mana Zoom? Tampilkan lagi. Mana silakan. Dipilih mana yang mana? Silakan angkat tangannya. Mana Yasin? Mana Yasin? Mana ya? Oh beliau yang milih tuh. Yang mana silakan. Wah. Ya. Silakan. Kamu mau kemana itu? Udah siap-siap. Udah mau terbang aja ya. Silakan. Perkenalkan nama dan dari mana? Nama saya Yasin dari Kalimantan. Saya mulai nih. Ya. Deklarasi saya, yakni pada hari ini Jumat 24 Juli 2026, saya Yasin berhenti menjadi ahli alasan untuk sukses menjadi mahasiswa di Jamiah Al-Azhar. Saya hanya memiliki satu alasan, yakni tidak mempunyai alasan. Yeah. Wow. Keren ya, udah Jamiah yakni ya. Udah. Yasin, terima kasih ya. Ya, Yasin ya? Nah, Yasin. Ya. Tiap subuh saya manggil kamu, surat Yasin ya. Ya, makasih Yasin. Jadi teman-teman ya, itu rumus kita harus punya namanya trigger. Tahu trigger? Kapal itu biar gak goyang-goyang dia punya trigger, jangkar. Dia gak mudah kegoyang-goyang. Ya, biar kita teman-teman, sahabat hebat, adik-adik saya, insya Allah berangkat ya sesuai harapan kita. Tidak tergoda oleh tadi ya, karena gagal fokus. Di sana tuh banyak yang menurut kita gagal fokus, betul nggak? Saya pernah ditanya Coach Nakoy apa yang paling sulit dalam hidup Anda? Saya bilang bukan ketika ada masalah, tapi ketika saya kehilangan fokus. Ya, kalau fokus selesaikan kuliah, selesai cepat, nggak fokus bisa lama. Betul ya? Power fokus ya. Coba, ini sebelum kita break asar, saya mau minta tangannya ke atas seperti ini. Coba saya minta kayak gini gerakan, ikuti tangannya. Semua yang Zoom juga ya. Saya minta ikuti kata-kata saya dengan cepat. Semua saya minta pegang. 1, 2, 3 pegang dagu masing-masing, dagu. Dagu. Jadi belum berangkat pun gagal fokus ya. Apalagi kayak beliau banyak godaan di sana ya. Jadi saya doakan ya. Oke, kita mau break dulu. Kurang lebih berapa lama ya? 20 menit untuk sholat asar. Nanti saya akan berikan 1 minute awareness. Ya, khusus sesi saya 1 minute awareness, sesi intinya adalah habis sholat asar. Teman-teman yang great, saya sering menyampaikan di Metro TV, tapi biasa 15 menit. Insya Allah kita nanti sampai selesai, amin ya. Kita tepat waktu nanti ya, 1 minute awareness, teman-teman hebat, sahabat yang great ya. Saya mau tutup dengan semangat teman-teman, diulang lagi resume dari siang ya. Apa kabar? Salam kesadaran. Salam kesadaran. Biarkan orang mengatakan tadi apa? Buat saya apa? Mulai hari ini berapa alasan? Yaitu apa? Terima kasih. Sampai ketemu 20 menit lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nabi Muhammad SAW dapat T. Apa itu T? Kapan itu? Hijrah. Ya, Nabi terusir dari kampung halamannya, berhijrah dari Mekah ke Madinah, tekanan. Tapi dari situlah Nabi Muhammad SAW memiliki I. Apa tuh I? I adalah impian. Membangun kota modern namanya Madinah. Jadi dalam tekanan justru punya big dreams, punya mimpi besar. Tekanan dikali apa? Impian. Jadi teman-teman dari daerah, dari pelosok, sekarang di Zoom, kita punya modal paling besar adalah tekanan. Misalkan orang tua sedang sulit, bilangnya ya dia membayangkan anaknya akan lulus masuk di Al-Azhar, semuanya dimudahkan, betul ya? Dan kita punya I, apa itu I? Impian, ya. Impian datang bukan karena yang namanya persepsi, tapi karena keinginan yang kuat, ya. Nah, tekanan dikali impian kali P. P-nya adalah percaya. Orang boleh mengatakan tadi apa? Buat saya adalah tadi apa? Biarkan orang tidak percaya terhadap mimpi-mimpi kalian ya, tapi kalian harus percaya. Ya, saya waktu nulis buku pertama kali di Gramedia pun nggak tahu di mana lokasinya. Tapi saya percaya dengan diri saya sendiri bahwa buku naskah yang saya bawa ini bisa mengubah nasib saya. Saya datang ke Gramedia, orang nggak percaya, dan akhirnya sekarang naskah di Gramedia. Tapi kalau kitanya dari awal udah nggak percaya, orang sulit percaya dengan kita, teman. Jadi kita harus percaya diri dan keyakinan kita harus mulia ya. Dan yang terakhir adalah K. K-nya adalah konsisten. Ya, coba tunjukkan konsistensi walaupun kecil. Misalkan saya nulis setiap hari 1 jam, miliki itu setiap hari. Pokoknya hanya punya satu alasan, tiap hari 1 jam. Saya konsisten baca buku setiap hari 1 jam, konsisten di situ. Saya tiap hari mau mendengar orang, ya mau belajar, konsisten di situ. Ya, karena ada ulama mengatakan satu saja kita punya istiqomah mengalahkan 1000 karomah katanya. Satu saja istiqomah. Nah, saya konsistennya adalah setiap hari 1 jam nulis buku setiap hari, ya. Dan itu kemudian menjadi 14 buku hari ini. Nah, kadang-kadang kita lemahnya di konsisten ya. Jadi teman-teman yang hebat, sahabat yang great, tadi kita sudah tahu konsisten minimal berapa hari. Jadi kita ulang lagi teman-teman di Zoom yang baru masuk, rumus 1 minute awareness dari buku ini. Apa rumusnya? T dikali apa? I dikali apa? Dikali apa? K. Tekanan dikali apa? Impian dikali apa? Percaya dikali apa? Konsisten. Jadi modal yang paling mahal Allah berikan yang namanya tekanan. Coba ada nggak di sini anak yang paling tua, laki-laki? Ayahnya bilang, "Nak, kamu anak paling besar ya, Nak. Kalau bapak nggak ada, kamu nanti yang jaga adik-adik kamu." Waktu itu masih kelas 5 SD. Sudah dapat tekanan. Tapi apa yang terjadi? Anda sukses bersama adik-adik Anda juga. Ya, mungkin anak yang paling kecil, bontot, ibunya bilang, "Kakak kamu belum ada berhasil, Nak. Kamu nanti yang paling sukses." Itu menjadi apa? Tekanan ya. Tekanan teman-teman, sahabat yang hebat. Itu namanya 1 minute awareness. Kita lihat ya, teman-teman, sahabat yang great. Next lagi. Ya, silakan. Ya, nah ini, kenal orang ini, almarhum Jeffrey Al-Bukhari. Yang nulis bukunya adalah Nanang Qasim Yusuf di Mizan. Beliau salah satu murid saya yang belajar bagaimana 7 awareness. Saya tulis judul buku 7 tempat, 7 pertemuan bersama UJ. 7 coaching, 7 tempat. Pada saat di depan Hajar Aswad, dia menangis begitu keras, bertekad nggak pakai lagi cimeng atau ganja. Ibunya bilang, "Jeffrey,
pulang dari Mekah nggak boleh pakai narkoba lagi. Iya Umi, iya Umi. Pulang ke Jayakarta, di Jakarta, teman-temannya bilang, Jeffrey, ini yuk main yuk. Ke diskotik Highlight, masih pakai narkoba. Ibunya nelpon ketika beliau di kantor polisi, Jeffrey, lu udah janjikan di depan Ka'bah, kok masih aja pakai barang haram itu Jeffrey. Peristiwa sedahsyat itu di Mekah Al-Mukarramah belum membuat dia hanya punya berapa alasan? Satu alasan. Kapan Allah memberikan 1 minute awareness, 1 menit yang membuat almarhum hanya punya satu alasan. Ketika sedang mendorong istrinya Umi Pipik, sedang hamil 9 bulan mau melahirkan, nunggu berjam-jam gak lahir-lahir anak yang pertama ini. Ketika sedang lelah mengantuk, tiba-tiba ada bayi menangis begitu keras. Diangkat bayi ini dan mengatakan, ya Allah, ada anak mau lahir ya Allah. Susahnya luar biasa ya Allah. Sementara saya pakai narkoba ya Allah. Mulai hari ini saya malu dengan anak perempuan saya. Saya akan namakan anakku bernama Adibah, yang artinya anak yang beradab, karena papanya nggak punya adab padamu. Sejak punya putri pertama itulah almarhum Jeffrey Al-Bukhari hanya punya berapa alasan? Yaitu apa? Rayuan narkoba gratis nggak pernah membuat dia tertarik. Dia mulai belajar istiqomah, belajar komitmen, belajar fokus, memperbaiki diri, sampai wafatnya dia hanya punya berapa alasan? Yaitu apa? Allah mengetuk batinnya dalam 1 menit teman. 1 minute awareness. Kita lihat berikutnya, ada orang Padang namanya Pak Bas Rizal Koto. Kita lihat ya. Next. Mana? Ya. Mas boleh next ya. Ya, ini loh. Saya tulis bukunya di Gramedia. Kalau Anda orang Padang, Sumatera Barat, pasti kenal atau paham sosok pengusaha sukses yang kelas 6 SD nggak lulus, namanya Bas Rizal Koto. Di dalam buku yang saya tulis ini, pada saat dia kelas 5 SD, amaknya bilang, Bas, diem di sini, amak mau minjem beras kepada Uni. Anak 11 tahun ini ikuti ibunya, sampai Uninya bilang, kemarin belum diganti, sekarang mau minjem lagi. Makan batu saja kamu dengan anak-anak kamu itu. Mendengar kata-kata yang pedih, anak kecil ini bilang, Ama, telingaku pening Ama, aku gak mau sekolah lagi Ama, aku mau merantau Ama demi Ama. Gak boleh nak, lulusin dulu kelas 6 SD nak, gak mau Ama, yang penting Ama dan adik-adik bisa makan. Anak 11 tahun ini merantau ke Pekanbaru, ke Riau, bekerja kasar, bekerja keras, sekarang menjadi ketua saudagar Minang Melayu. Suatu hari di atas podium sedang memberikan sambutan, ada Pak Yusuf Kala, Pak Menteri Gawan Fauzi, ada banyak pengusaha orang Padang, gubernur, wali kota, bupati, orang-orang sukses. Tiba-tiba lagi sambutan dapat tulisan oleh seseorang, dia turun dari podium tanpa kata-kata wassalamualaikum. Kata orang-orang yang duduk, oh Pak sudah kaya sombong ya, ngomong aja nggak pakai wassalamualaikum. Pentang-pentang kaya. Ternyata tulisannya apa oleh sekretaris dia? Ibunya membuat surat, anakku, Abbas, Ama, di lobi hotel nak. Takut ibunya yang sudah sepuh jatuh, dia turun dari ruangan seperti ini, turun ke lobi hotel, dia rangkul ibunya, peluk ibunya, papah ibunya, dan kemudian diajak ke ruangan seperti ini, disiapkan kursi samping podium, dan dia ambil mic lagi, dia bilang seperti ini, presiden boleh berganti, menteri boleh berganti, tapi amak saya tidak bisa digantikan oleh siapapun. Hari ini rezekinya 1 miliar per hari, karena hormat pada ibunya, hanya punya berapa alasan? Yaitu apa? Namanya Bas Rizal Koto, disingkat dengan Basko.
orangnya masih hidup, kalian boleh lihat hotel bintang 5-nya di Padang, ya, hormat pada ibunya luar biasa. Jadi sehebat apapun nanti kalian ilmunya, nggak boleh, jangan sampai kepada ibu, nggak boleh kalah hormatnya oleh Pak Bas Rizal Koto, Basko, teman-teman hebat. Bas Rizal Koto. Kita lihat berikutnya ya. Jadi 1 minute awareness. Nah ini namanya apa? OMA ya. 1 minute awareness. Jadi OMA itu apa tadi? 1 minute. 1 minute. Kok delay ya? 1 minute awareness. Delay ya. 1 minute awareness. Ya. Semoga ini menjadi modal untuk kalian berangkat nanti dan lulus istiqomah, sehingga kita ketemu nanti pada saat kalian sudah lulus. Amin ya. Amin ya. Amin ya. Kalian nanti sudah wisuda, pulang kembali, sukses dengan gelarnya, karyanya. Amin. Orang tua menyaksikannya. Amin ya. Amin ya. Ya. Oke. Baik. Tapi enggak ya? Gimana Mas? Bisa diselesaikan nggak? Kalau enggak, saya lanjut sambil menggaung. Tes. Ya. Baik kalau gitu, teruskan aja ya. Gak apa-apa. Ini namanya apa tadi? OMA, 1 minute awareness. Ya. Jadi saya ceritakan OMA saya waktu itu kelas 3 aliyah. Saya minta tidak ada yang nulis dulu, nyatat dulu, fokus dulu di Zoom juga sebagai sesi akhir saya hari ini. Waktu itu saya kelas 3 aliyah di pondok pesantren namanya Unjul di belakang Buntet Cirebon. Jadi di Cirebon, saya kelas 3 aliyah sedang merapikan lemari habis sholat asar. Tiba-tiba teman saya bilang gini, "Anak, boleh nggak saya nginep di rumah bapak kamu?" Satu orang Tegal, satu Pemalang, satu Pekalongan. Boleh dong. Ya, ini biarkan aja masalah ini, biarkan materi semua. Ya, jadi saya bilang boleh. Teman saya akhirnya saya ajak ke rumah. Kampung saya itu perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah, namanya Kecamatan Losari. Menuju ke desa karena belum ada angkot, kita jalan kaki, bercanda, bergurau. Teman saya nanya, "Anak, kamu habis ini kerja atau kuliah kan?" "Kerja." "Ih, saya dong, kamu kan udah santri." "Ya nggak apa-apa." "Kerja di mana kan?" "Ancol." "Ih, keren dong, di Ancol apa tuh kerjanya?" "Ngojek sama mama." "Kamu nggak kuliah sih?" "Nah, sayang banget." "Kalau kamu siap kuliah di Yogyakarta gimana?" Teman-teman saya bercanda, bergurau, lagi ngobrol, tiba-tiba saya berpapasan dengan seorang bapak yang dia nutup mukanya pakai selayar, yang dia bawa bukan penumpang tapi setumpuk kabur-kabur putih, tutup mukanya pakai selayar, lembut sekali bapak ini. Ya, kalau kita lihat di layar. Jadi saya ketemu dengan ya seorang tukang beca yang lembut sekali papasan. Saya langsung bilang ke teman saya, "Teman bentar ya, itu bapak saya." Teman saya diem aja. "Bentar Nah?" "Iya bapak saya." Saya lari mengejar bapak saya. Bapak saya berhenti dan saya cium tangan. Gak ada perasaan malu, gengsi, minder sebagai anak remaja kelas 3 aliyah hari itu. Tapi enggak tuh hari itu teman. Keesokan harinya ada rantai besar diikat di beca ayah saya, dan sejak hari itu ayah saya gak mau bekerja naik beca lagi. Diam di depan rumah, nggak ada bicara dengan emak saya sehari, 2 hari, 3 hari, sampai hari kelima.
Pada hari ke-6 ibu saya bilang, Nana, coba tanya bapak Nan, kalau nggak dari beca gimana adik-adik di sekolahnya. Sebagai anak yang paling tua, saya dekati ayah saya habis sisa, Pak, bapak sakit ya Pak, kok nggak mau ngomong sih Pak? Bapak kenapa nggak dari beca lagi Pak? Gimana adik-adik di pesantren Pak? Itulah pertama kali Allah tunjukkan one minute word saya. Bekerja kasar itu menundukkan mukanya dan mengatakan, Nana, bapak takut kamu malu lihat bapak naik beca di depan teman-teman kemarin itu. Di Cirebon saya nggak pernah punya budaya meluk ayah, hanya cium tangan. Tadi malam itu ketika melihat air mata ayah saya, seperti ada pembisik ke telinga saya, peluk ayahmu, peluk ayahmu. Dan saya peluk erat sekali bapak saya. Bisik ke telinga beliau, suatu hari nanti Pak akan ada bintang Pak di rumah ini suatu hari nanti. Dan bapak masih nangis kecil. Saya lari keluar kamar, langit bulan gulita, dan saya katakan, ya Allah, saya siap merantau ke Jakarta, dan saya hanya punya satu alasan, yaitu tidak ada alasan. Dan saya kenalkan kepada teman-teman semua di Zoom maupun di sini, inilah sosok tukang beca itu, ayah saya teman-teman. Kalau saya nggak pernah bertemu di pinggir jalan itu teman, mungkin bara api itu nggak pernah muncul besar teman. Saya katakan no one can stop me, no one. Kadang-kadang saya nulis buku, saya bangun istri bilang ayah tidur sebentar, pas saya tidur saya bangun lagi nulis buku lagi. Rasanya dia masih hidup selamanya teman. Membuang waktu sia-sia rasanya rugi teman-teman hebat. Kalau Anda memiliki one minute wordness, peristiwa yang biasa mungkin, tapi membuat batinmu bergetar mengatakan no one can stop me, no one can stop me. Orang-orang yang sudah menemukan one minute wordness, maka dia hanya punya berapa alasan? Yaitu apa? Enggak harus peristiwa besar seperti tsunami, gempa bumi, banjir baru kita berubah teman. Kadang-kadang hanya kalimat, nah tangan bapak kasar ya, bapak pengen punya anak yang hebat kayak tetangga bapak itu anaknya jadi profesor, doktor, dosen. Kalimat 1 menit itu membakar batinmu dan membuat Anda hanya punya berapa alasan? Ketika pulang dari arisan, ibu nangis kecil, mengatakan coba anak ibu ada yang kaya ya nak. Ibu malu pinjam uang terus. Anda melihat langsung bagaimana ekspresi ibu. Batin Anda bergetar suatu hari nanti bu, kalau saya sukses bu, dan itu menjadi one minute wordness. Ada ibu yang pernah bilang kepada Muna, kalau kamu nanti sudah punya uang, ibu pengen berangkat umroh atau haji dengan Muna, dan kamu mengiyakan, maka jangan lupa nanti teman, hanya punya berapa alasan? Yaitu apa? Karena banyak senior-senior kalian yang dia bisa cicil rumah, cicil mobil, cicil tanah, cicil apapun bisa, tapi berangkatin ibunya gak pernah bisa-bisa karena selalu banyak apa? Alas. Datang ke makam ibunya, ma, ibu, aku udah dokter bu, maafin ya bu dulu, semua terlambat teman-teman hebat. Maka hari ini teman-teman yang kredit, sahabat-sahabat luar biasa, ya kita hanya punya S1, kita hanya punya satu alasan. Maka teman-teman yang murid, di zaman Rasulullah ada satu orang mengatakan, di mana rumah Muhammad? Apa penggal kepala Muhammad?
Dia naik kuda, ketika di pasar ada orang tua, "Hai anak muda, jangan cari di mana rumah Muhammad, carilah adikmu yang ikut ajaran Muhammad." Dia marah sekali, adik kandungnya telah jadi pengikut Rasulullah. Dia belok ke rumah adiknya, adik sedang baca Al-Quran, dia buka pintunya, dia tampar adiknya. Keluar darah segar di adiknya dan adik iparnya. Dan kemudian dia meminta maaf. Dia ditanya, "Apa yang kau baca, deh?" Dia tunjukkan Musab Al-Quran. Gak pernah aku dengar seindah kalimat itu selama ini. Tunjukkan di mana rumah Muhammad. Dia gak mau menunjukkan. Dia maksa terus. Akhirnya adiknya mengatakan, "Baik abang gak boleh menyakiti Rasulullah SAW." Dan ketika ketemu Rasul, dia bersahadat dan hanya punya satu alasan untuk Islam, bernama Umar bin Khattab, teman-teman yang luar biasa. Hanya punya berapa alasan? Satu alasan. Jadi kalian yang mau berangkat ke Mesir, Jamiah Mesir yang mau kuliah di sana, hari ini kalian cari kembali, temukan kembali 1 minute awareness, 1 menit yang mau kita hanya punya berapa alasan tadi? Yaitu apa? Istilah biasa, sederhana, tapi disitulah insya Allah kita akan komit belajar menjadi pribadi-pribadi di atas rata-rata teman-teman hebat, sahabat yang great, teman-teman luar biasa. Saya minta tepuk tangan untuk kita, sahabat-sahabat yang great ya. Kita 1 minute awareness. Ketika Malaysia mengatakan pisahlah Singapura dengan kami, Lee Kuan Yew dia menangis melihat Malaysia Singapura nggak punya apa-apa, tapi dia bertekad saya harus mengalahkan Malaysia. Tangisan itu menjadi 1 minute awareness, teman-teman hebat. Hari ini Singapura mengalahkan Malaysia, teman. Jadi teman-teman yang great, sahabat hebat, orang-orang sudah menemukan Omar, maka dia hanya punya berapa alasan tadi? Yaitu apa? Tidak ada alasan. Tepuk tangan dong ya teman-teman yang great, sahabat hebat. Jaga terus 1 minute awareness-nya. Dan ayah saya setelah pulang dari Mekah bilang ke saya, "Anak, Bapak udah cukup, nggak usah diajak kemana-mana lagi, nggak usah diajak keluar negeri lagi. Bapak hanya pengen kamu punya pondok pesantren." Dan akhirnya saya punya tantangan lagi, hanya punya berapa alasan? Baru tahun lalu izin pesantrennya keluar, dan sekarang ada pesantren namanya Anak Korea. Ayah saya sudah wafat, tapi sudah melihatnya seolah-olah sudah terjadi. Jadi kalian hari ini tahun 2026, tapi hati kalian sudah melihatnya seolah-olah sudah terjadi nanti pada hari di mana kalian wisuda, teman. Itu namanya key of feeling, quality of vision, visi. Ketika Himalaya ditaklukkan, banyak mayat di mana-mana, tapi ada satu pendaki bisa mendaki Himalaya. Ketika ditanya, "Kenapa Anda bisa mendaki Himalaya yang lain ditengkorak?" Dia bilang seperti ini, "Pada saat kaki saya masih di bawah Himalaya, hati saya sudah di puncak Himalaya. Pada saat saya masih hari ini di Indonesia, hati saya sudah merasakan wisuda nanti di Al-Azhar Kairo." Teman-teman, tepuk tangan dong, sahabat-sahabat yang keren ya. Pada saat saya masih di Bekasi hari ini, tapi hati saya sudah merasakan bagaimana suasana Mesir, bagaimana saya bisa berprestasi, bisa mengharumkan keluarga besar saya, membawa pulang nama baik, membuat orang tua bangga, dan insya Allah ilmunya bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Terima kasih teman-teman semua, terima kasih ya sahabat saya. Tepuk tangan dong untuk beliau, sahabat saya ketemu lagi di sini, Pak Direktur, Pak Kiai Muflis, dan semua sahabat-sahabat yang memberi kesempatan berharga, teman-teman hebat. Saya mau sharing yang terakhir. Habit saya waktu mahasiswa itu kalau hari Sabtu selalu ke Gramedia.
Saya izin kepada Prof. Nasar, Pak, saya kalau Sabtu habis zuhur izin ke Gramedia. Gramedianya di Bintaro Plaza. Saya masuk ke Gramedia, ada spanduk besar, judulnya adalah bedah buku kuliner ala nasi goreng ala Ibu Broto. Otak bilang apa? Ngapain? Cabut aja nggak penting. Tapi malah saya dekati kasir, malah saya beli buku itu, kemudian ngumpul-ngumpul pas selesai bedah buku, saya dekati ibu-ibu itu. Adek suka kuliner deh, baca buku kayak gini? Enggak Bu. Bisa masak? Enggak juga Bu. Kok beli buku ini? Ibu, tolong doakan saya Bu. Siapa namanya? Nako Bu. Kok kayak kaca? Iya Bu, Nanang Kosim gitu. Belum ada Yusuf kan? Apa doanya Dek? Sukses Bu, sukses. Apalagi Dek? Kaya Bu. Pas kaya beliau tuh diem, silent, speechless. Kenapa kaya? Bapak saya tukang beca Bu. Pada saat itu beliau menurunkan volumenya terus bilang, kaya ya Dek ya gitu. Apalagi? Bahagia Bu. Saya naik angkot tuh yang saya buka adalah doa tadi. Apa tadi? Sukses, apa tadi? Kaya, apa lagi? Bahagia. Dan ternyata doa-doa orang-orang khusus itu ternyata berkah buat saya, teman-teman hebat. Sahabat-sahabat kalian ya, teman-teman luar biasa. Tepuk tangan dong teman-teman hebat ya. Di akhir buku saya ada di Gramedia, silakan kalau mau miliki. Kebetulan saya mau ke Bandung, tadi ada beberapa buku yang saya miliki buat teman-teman yang mungkin ingin saya tuliskan yang sama. Tolong nanti kalau punya buku di belakang, sobek plastiknya, kasih namanya, dan izinkan saya nuliskan 3 kata yang sama. Tadi apa? Sukses, kedua apa? Kaya, ketiga apa? Bahagia. Sukses dunia akhirat, kaya ilmu, kaya harta, amin ya. Ketiga apa tadi? Bahagia. Amin. Allahumma amin ya. Semoga menjadi pertemuan yang bermakna buat kita semua. Teman-teman terima kasih. Tepuk tangan dong buat sahabat-sahabat hebat. Sukses buat teman-teman yang luar biasa. Ya semangat terus. Dan hanya punya berapa alasan? Yaitu apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada coach kita hari ini luar biasa untuk menyempurnakan pelatihan kita, memastikan bahwa pelatihan ini sampai ke teman-teman. Kami sudah siapkan 3 hadiah untuk 3 yang bisa menjawab pertanyaan seputar materi tadi. Coach kalau ada pertanyaan boleh coach bertanya. Khususnya yang banat coach, dari awal kurang aktif. Dari tadi disuruh maju nggak ada yang maju, malah yang online yang maju. Saya awali dari saya, boleh? Tadi di awal coach memancing kita dengan sebuah semangat. Kemudian beliau mengatakan, wah semuanya gila. Masih ingat tadi? Semuanya gila. Ada yang tahu kepanjangan gila? Silahkan maju ke depan. Silahkan maju ke depan. Oke. Ya, ini. Oke, siapa namanya dan dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Azka Abdullah Siddiq dari Kabupaten Subang. Oke. Apa kepanjangan gila? Gila di sini adalah singkatan dari giat, inovatif, luwes, dan A.
Ada yang tahu gak? Oke, ulangi sekali lagi. Review kembali dari awal. Apa yang G-nya? Yang G-nya adalah giat. Giat, kemudian I-nya adalah inovatif. inovatif. L-nya luas. Luas. A-nya aktif. A. Kalau datang dengan semangat, apa itu? Antusias. Antusias, luar biasa. Silakan. Terima kasih. Diterima. Oke. Coach, ada pertanyaan, Coach? Ada pertanyaan? Silakan. Ya, ada 1 minute awareness, ada 1 minute nonsense. Kira-kira ciri 1 minute nonsense, 2 saja, silakan. Yang mana? Boleh yang mana? Oke, silakan. 1 minute nonsense. 2 ciri 1 minute, 1 nonsense. Silakan di situ. Dari mana, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Islam Rafakiyah Duruhiyat. Saya dari Tangerang. Perbedaan antara 1 minute awareness dengan 1 minute nonsense adalah dari 1 minute awareness, tekanan bisa menimbulkan semangat dan tekanan juga bisa menimbulkan percaya diri. Tetapi dari 1 minute nonsense, tekanan bisa menimbulkan keputusasaan dan juga tekanan bisa menimbulkan rasa percaya dirinya turun dan tidak bisa berjuang. Oke. Intinya gitu. Ini salah satu tekanan ini. Dan menimbulkan keputusasaan atau semangat. Kenapa? Anda sedang berada dalam tekanan sekarang. Iya. Ya kan? Harus menjawab di depan ribuan mata ini. Tekanan. Apa yang ada dalam tekanan itu di diri Anda? Keputusasaan atau semangat atau apa itu istilahnya? Percaya diri. Percaya diri, luar biasa. Terima kasih. Silakan diterima. Oke. Terakhir sekali lagi. Coach, ditambah lagi Coach pertanyaannya. Oh ya. Oke, pertanyaannya adalah tentang 1 minute awareness ya. Oke. Apakah ada 2 ciri aura kasihan? Ada 2 ciri aura kasihan, kira-kira apa 2 ciri itu? Oke, silakan. Siapa yang bisa? Oke, agak sulit ya. Ada? Ada enggak? Satu bocorannya, satu Purmi, satu lagi apa yang marah ke dalam itu? Depannya A. Depannya A, terakhirnya F. Setelah A ada G. Apa? Ayo, angkat tangan. Silakan. Silakan maju ke depan. Masa kisi-kisinya semua bocorkan itu ya? Ayo. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gyasaluddin Ayub. Saya dari Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Ada yang kedua itu aura agresif sama aura kasih. Aura kasih ya betul. Agresif. Ingatnya aura kasih ya. Jadi ada 2, satu Purmi itu kasihanilah aku. Aku orang paling sulit di alam semesta ini. Yang kedua agresif, marah ke dalam ya. Itu aura kasihan maksudnya ya, bukan aura kasih. Terima kasih, sukses. Terima kasih. Tepuk tangan untuk para penjawab.